Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wala kulli wadin. Wala asrofil anbiya wal mursalin. Wala ali ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pelajaran TK hari ini yang kita akan melanjutkan pembahasan tentang search engine ya atau mesin pencarian yang dimana fungsinya adalah sebuah website ya atau halaman yang berfungsi untuk mencari sebuah informasi berdasarkan kata kunci ya, kata kunci atau keyword. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak sekali ya kata kunci yang ada di dalam search engine, website-websitenya seperti Google, DuckDuckGo, MSN, Yahoo, Bing, dan lain-lain ya. Masih banyak search engine lain, tapi yang kita kenal dan kita sering gunakan yaitu Google. Nah, kenapa kita harus mempelajari search engine ya? Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan traffic ya, traffic kunjungan ke dalam website. Nah, yang dimana jika kita memiliki website, kita ingin website kita terdaftar ya ke dalam search engine tersebut. Nah, supaya apa? Supaya website kita mendapatkan banyak tampilan atau banyak pengunjung. Nah, contoh kita di sini. Contoh misalnya Konstantinopel. Nah, di sini kalian bisa melihat ya bahwa ada sekitar 2.510 ya. 2.510.000 ya hasilnya dalam waktu 0,50 detik. Nah, jadi ini adalah website ya. Jadi ketika kalian membahas tentang Konstantinopel, ada 2.510 website yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Ada website Wikipedia ya, ada Kompas, ada tirto.id, merdeka.com, historia.id, republika.co.id. Nah, masih banyak lagi ya pembahasan tentang Konstantinopel. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari dari SEO tersebut ya, supaya website kita meningkatkan popularitas dan juga page rank kita memenuhi halaman pertama. Kalau seandainya enggak, nanti kita di halaman-halaman terakhir nanti nggak kelihatan websitenya. Nah, kalian bakal ketahui ya. Nah, kita harus membuat nama yang sesuai ya, company name-nya dengan nama website kita sesuai kita membahas apa. Contoh misal Taman Harapan ya, tamhar.sch.id ya, terus kemudian namanya apa, kemudian ini page name-nya ya tadi tamhar.id ya, kemudian title judulnya soal Taman Harapan misalnya, kemudian description yang mendidik generasi ya, yang islami, nah gitu-gitu. Kemudian isi konten yang kita akan suguhkan kepada pembaca itu kira-kira tentang apa. Jadi SEO itu membaca ya semua data-data dari website kita, kira-kira ya indikator apa yang mempermudah website kita dapat ditemukan oleh pengunjung. Di dalam SEO ada 7 elemen utama ya. Jadi pertama ya, jelas desain supaya menarik dan juga enak ya dipandang. Kemudian isi konten apa yang kita suguhkan kepada pembaca. Nah, HTML isi codingannya, link-linknya ya, taktik pemasarannya gimana, sama ya, strategi sama. Kemudian yang terpenting ada tadi ya, keyword ya, kata kunci apa yang akan mengarahkan kepada website kita ya, keyword kata kunci ya. Jadi dalam untuk peningkatan dalam page rank itu terdapat banyak kecurangan ya, ada 4 di sini ya, kecurangan dalam meningkatkan page rank yang berfungsi apa, supaya website kita itu dapat muncul ya halaman pertama dengan cara curang. Oke. Ada di sini ada namanya link farming, ada doorway page, ada keyword spoofing,
dan auto generate page ya. Nah, pertama namanya link farming ya. Jadi bentuk kejahatan atau kecurangan, lebih tepat kecurangan ya. Nah, dimana pelaku telah menyiapkan jumlah besar situs palsu untuk menyediakan link ke situs asli milik pelaku, sehingga situs asli pelaku memperoleh peringkat tinggi di dalam hasil pencarian. Jadi di sini dia mempunyai satu website besar ya, seperti dibilang dia memiliki ya situs asli ya, website besar ini punya pelaku. Kemudian dia membuat website kecil, yang dimana di website kecil tersebut dicantumkan link dari website dia yang udah besar tersebut. Berfungsi untuk apa? Sebagai relasi. Jadi nanti ketika orang membaca ya, misalnya secara nggak sengaja masuk ke website yang kecil tuh, nah dari situ nanti dia akan dialihkan ke website yang besar. Jadi kayak pengiriman pembaca atau penonton secara paksa. Nah, yang menyebabkan memiliki pembludakan pengunjung. Nah, ini adalah poin penting dari link farming. Atau juga kadang ya di Facebook atau di Instagram atau di bahkan di dalam website ya, kadang ada kolom komentar dia suka menaruh link atau ada yang komentar lagi soal dagangan atau gimana. Nah, itu dia untuk apa? Supaya orang-orang tertarik untuk mengklik websitenya dia sehingga mendapat banyak kunjungan ya, link farming. Nah, lagi doorway page, yang dimana suatu halaman situs diciptakan ya oleh pelaku dengan cara melakukan proses index pada sebuah mesin pencari ya. Kemudian di dalamnya disisipkan spam atau link sampah. Nah, jadi dia ketika seseorang mengklik link tersebut, dia akan dikirimkan ke website yang satu, website kedua, website ketiga ya. Nih ya, jadi ada dikirimkan satu, website kedua, website ketiga secara beruntun. Jadi tiga websitenya itu dapat semua di spam link ya, doorway page. Kemudian ada keyword stuffing ya, dimana pelaku melakukan perulangan meta tag dalam website miliknya. Jadi misalnya meta tag itu adalah suatu hashtag ya, hashtag. Jadi sama seperti kalian pengen mencari hashtag sesuatu itu kan harus ada tulisannya tuh, namanya sama ya. Nah, sama kayak gini, dimana ketika dia membahas contoh tadi tuh, pertama di judulnya ditulis Konstantinopel, di dalam ceritanya tulis Konstantinopel, terus di komentar dia iseng tulis juga Konstantinopel, ditambah lagi di tagnya Konstantinopel. Semuanya itu dimasukin poin-poin yang sekiranya bakal hits. Jadi apa? Kita dari yang dia muncul page rank yang pertama karena di halamannya dia kalimat Konstantinopel tersebut banyak juga kosakatanya seperti itu. Kemudian keempat, auto generate page, yang dimana kejahatan itu dengan cara melakukan spamming berupa website ya. Jadi dia mengkopikan beberapa website satu dengan website lainnya, jadi dibuat mirip-mirip ya, dibuat palsu ya bahasanya ya, supaya mendapatkan pengunjung. Jadi pengunjungnya kayak tersesat. Mungkin bisa kamu lihat kayak Bagas 21 ya. Di Bagas 21 itu ada website palsunya di situ dia. Untuk apa? Nah, untuk mendongkrak tingkat website namanya karena hampir mirip, dan juga pengunjungnya jadi ke keder yang mana website aslinya. Seperti itu juga tuh. Nah, jadi kaitan ya search engine tersebut dalam pemasaran global yang terjadi proses proses transaksi jual beli ya, yang membutuhkan internet, yang dimana poin-poinnya dalam sebuah bidang itu ada 7, yaitu ada informasi sites ya, site berisi informasi-informasi dalam bidang penjualan ya. Kemudian konten based site ya, kontennya apa, contoh kita penjualan baju ya, jadi informasi itu berisi konten-konten basicnya tentang baju-baju yang untuk dijual ya, dari testimoni, kalau dipakai gimana, seperti itu.
kemudian websitenya ya, bisnis to bisnis, kemudian community baju ya, kemudian yellow page dengan web traffic control ya, untuk mengontrol semua kegiatan traffic yang masuk dalam website. Traffic itu ada apa? Lalu lintas ya, masuk dan keluarnya pengunjung ya, perlu dikontrol supaya apa? Tidak terjadinya pembludakan pada website tersebut, akan menjadi down, nggak bahasanya di search engine ya. Jadi informasi site itu lebih menekankan kepada layanan penyajian informasi ya, tanpa perlu menjalankan fungsi komersil. Yang kedua, content based site. Pengguna internet yang ingin menggunakan layanan informasi terkait dengan pemasaran global harus membayar terlebih dahulu biaya keanggotaan. Jadi kontennya itu akan terbuka sesuai dengan apa? Dengan pembayaran atau paket yang dia beli. Contoh mungkin lebih gampangnya lagi kayak traktir ya. Ya, kalian suka mungkin ada yang tahu tentang traktir. Misalnya kalian mentraktir para player andalan kalian atau dan lain-lain ya. Nah, ini ada content based site. Kemudian website ya, menyediakan tatap muka aplikasi secara umum. Ada informasi e-commerce dan lain-lain tergantung kontennya lagi ya, tentang apa di website tersebut. Dan B2B, business to business ya. Jadi itu apa? Penyediaan jalur online ya, atau komunikasi sebagai langkah membangun sebuah bisnis, baik itu perorangan, perusahaan atau suatu kelompok. Yang dimana kalau bisnis to bisnis itu seperti kayak Zoom ya, Google Meet, yang membantu rapat atau pertemuan membahas suatu agenda permasalahan atau bisnis. Nah, kemudian 5 ada community site ya, ranah virtual yang berbasis internet, yang dimana sebagai para pengguna internet dapat membahas suatu hal yang dia sukai, komunnya dia. Misal komunitas pencinta tanaman. Nah, di situ ada penjualan ya, di Facebook misalnya contohnya. Ada penjualan tanaman, ada juga pembahasan bagaimana cara merawat tanaman, di mana komunitas site itu berfungsi tempat berkumpulnya para orang-orang yang mencintai suatu hal. Seperti itu. Jadi enak buat pembahasan. Kemudian yellow page ya. Hampir layanannya seperti buku cetak ya, memberikan informasi secara online terindeks sehingga memudahkan para pembeli ya, dalam memproses search engine optimization. Kemudian web traffic control ya, untuk pemantauan jalur data supaya apa? Ketika jaringan online pasti banyak sekali kegiatan lalu lalang ya masuk ke dalam website tersebut. Takutnya jika tidak dikontrol, maka website tersebut tidak akan mampu menampung banyaknya pengunjung dan akhirnya down ya. Makanya dibutuh traffic control. Oke. Jadi kenapa kita harus menggunakan SEO dan kalian harus paham belajar SEO ya, dimana pembeli itu cenderung ya menggunakan mesin mencari dalam referensi toko online. Misal beli masker murah, nah dia kan diarahkan kepada website ya yang menjual masker kira-kira murah. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Kemudian hasil pencarian dengan indeks teratas sangat menentukan berapa banyak situs web online ya yang diakses oleh pengunjung. Jadi memudahkan kita juga bahwa website yang paling atas itu adalah website yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, dan sekiranya informasi apa yang kita ketik di search engine itu pasti sesuai dengan website yang dimunculi di bagian pertama. Makanya itu poin-poin yang perlu kalian perhatikan di situ. Nah, jadi selain search engine optimization dalam dunia online itu ya, apa aja nih kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ya yang kita gunakan. Oke, jangan lupa jadi pertanyaannya adalah ya, search engine
Nah, search engine optimization ya. Pertanyaannya adalah sering digunakan untuk untuk deh dalam kegiatan online apa saja ya. Nanti kalian jawab di komentar di Classroom ya. Kalian jangan lupa kalian isi ya, isi absen ya, isi absen jangan lupa, dan juga diisi dijawab nih ya. Jadi kalian jawab di dalam ya, jangan jawab di luar ya, jangan jawab di luar komentar publik. Ingat, jawabnya di dalam tugas ya, diketik aja ya, kegiatan online apa aja nih untuk yang didukung ya, bisa digunakan dalam kegiatan online apa saja yang didukung SEO ya. Jadi yang didukung SEO itu kegiatan online apa aja. Oke, saya juga jangan lupa jelaskan ya pertanyaannya, jawaban yang menarik dan lengkap yang kira-kira bisa dapat terima ya dengan baik, dapat nilai yang baik, yang bagus juga ya. Oke, sekian dari Mister, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.